Halo teman-teman, sudah bersama saya sebuah Bluetooth speaker dari Xiaomi, yaitu Mifa Music Round Cake dengan tipe F30. Saya tertarik dengan speaker ini karena bentuknya cukup unik dan penasaran pengen tahu apakah kualitas suaranya bisa sebanding atau bisa mengalahkan dengan rival-rivalnya seperti Sony, JBL, atau Logitech. Nah, untuk itu bareng-bareng sama saya kita unboxing dan review produk ini, oke? Nah, teman-teman, udah diadakan teman-teman, ini produknya dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Mifa Music Round Cake F30. Nah, produk ini mungkin mirip-mirip ya dengan pesaing-pesaingnya seperti Bluetooth speaker dari Sony seperti ini, atau yang udah banyak banget orang beli kayak gini JBL ini. Terus juga yang satu lagi yang seperti itu adalah Logitech. Jadi ini kayaknya levelnya memang sama kayak pesaing-pesaingnya untuk level yang entry level ya. Jadi kalau lihat dari tampilan waktu beli ya, pengalaman dari pembelian yang sebelumnya, kalau Sony, Logitech atau JBL itu dia bungkusnya itu biasanya cuma pakai bungkus apa ya, plastik mika ya, plastik mika. Tapi kalau ini teman-teman lihat ya, ini pakai akrilik guys. Jadi tampilannya ya premium banget ya, terus terasa berat gitu ya. Ini sih kalau dari tampilannya ini unggul ya dibandingkan teman-teman pesaingnya. Tapi mari kita lihat, kita baca dulu apa tulisan di belakangnya ini. Ini F30 Bluetooth speaker, tulisannya di sini, tulisannya Music Round Cake. Oke. Ini ada keterangan bahwa dia ukurannya bukan ukuran baterai sini, dia 500 mAh untuk penginputan baterainya ya. Oke, seperti ini aja di kemasannya. Mari kita buka ya. Kita buka, kita lihat seperti apa di dalamnya, dapatnya apa aja. Oke, di pembelian ini juga udah ada kartu garansinya ya teman-teman, seperti ini tulisannya PT Intinya Teknologi ya. Jadi ini kartu garansi resmi, tulisannya 12 bulan ya. Ini ada kolom yang biasanya sih diisi nomor serialnya, tapi ini polos. Terus ada tulisannya, pastikan Anda cek keaslian produk Mifa di website resmi Mifa Indonesia. Kartu garansi resmi milik Mifa, harap simpan baik-baik kartu ini, tanpa kartu ini garansi Anda tidak berlaku. Oke, nah seperti itu tulisannya. Ini ada ucapan terima kasihnya. Ini, konsumen yang terhormat, terima kasih telah memilih produk resmi Mifa Indonesia. Mohon memperhatikan peraturan petunjuk penggunaan yang terdapat dalam kotak setiap unit produk yang telah disediakan sebelum menggunakan produk Mifa. Oke, jadi disuruh baca petunjuknya dulu. Kemudian untuk klaim garansi, ini membawa kartu garansi dan invoice pembelian, kondisi barang dan box dalam keadaan utuh. Oke, standar lah ya ini. Nah, kemudian kita langsung unboxing aja ini untuk produknya. Kita sobekin ya. Mana nih, bukannya dari sini kali ya. Shit, aduh nggak tajam ini, pakernya nggak tajam. Waduh, cutternya kurang tajam guys. Apa dibuka bisa kali ini, tapi nanti jadi jelek, jadi banyak sisa lem yang muncul. Nah, bisa ditekan dikit, bisa. Ini juga kita lihat seperti apakah produknya yang akan teman-teman dapatkan kalau membeli Xiaomi Mifa Music Round Cake F30 ini. Oke, ini dia dapatnya. Oke, jadi begitu dibuka kotaknya langsung bertemu dengan
kartu garansi dari Miva. Kartu garansinya seperti ini. Nah, tulisannya ya bahasa Inggris. Oke, seperti ini tulisannya. Oke. Kemudian teman-teman akan ketemu dengan buku petunjuknya. Buku petunjuknya seperti ini teman-teman. Tuh, jadi kayak apa? Dilipat-lipat lebar gitu ya. Kita baca dikit yuk yang bahasa Indonesianya. Mana bahasa Indonesia? Nih, ada nih. Warning. Oh, ini oke. Terus ini ada petunjuknya di belakang nih. Ya, nanti tekan 2 detik untuk menyalakan power. Oke, ada. Saya rasa sih sama-sama aja ya dengan yang lainnya ya. Tapi kurang lebih seperti ini teman-teman buku petunjuknya. Oke, jadi dapat kartu garansi, dapat buku petunjuknya. Oke, kemudian langsung masuk ke produknya. Kita lihat bukanya gimana nih. Oh, langsung di sini ada ketemu kabelnya teman-teman. Kabelnya kalau produknya warna hitam, maka kalian dapat kabelnya warna kuning seperti ini. Nah, ini kabelnya unik nih teman-teman, beda dari yang lain karena ada apa ya, ada istilahnya ini kayak apa ya, bulat-bulat gini yang biasanya nggak ada kalau di produk lain. Nah, ini biasanya digunakan untuk melindungi arus listriknya. Kalau kata teman saya yang anak elektrik, katanya ini bisa ngerem arusnya gitu loh, jadi nggak langsung deres gitu, tapi direm dulu di sini supaya lebih stabil dan lebih awet produknya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Tuh teman-teman lihat kabelnya warna kuning, bagus. Terus kalau kita buka lagi dalamnya, ini agak susah sih. Gimana nih? Oh, susah guys ini. Apa diginiin ya? Oh, diginiin. Ini tuh kayak apa ya, kayak dibilang plastik sih iya, tapi ada kayak terasa karet-karetnya gitu sih teman-teman. Jadi dia kayak nggak plastik banget, kayak ada lapisan karetnya lah gitu. Ini keren sih, maksudnya untuk bikin kemasannya ini juga ya, modal juga nih, udah masuk di harganya ya teman-teman. Lihat ya, bagus ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai speaker ini ya, menurut saya sih bagusan simpan aja di tempatnya lagi di sini. Kalau nggak pakai, taruh aja di sini lagi. Kalau yang lainnya kan dusnya jelek ya, dus yang bukan jelek sih, maksudnya yang lain cuman mika aja gitu, mika yang ya kalau udah dipakai dimasukin lagi juga nggak kelihatan bagus. Tapi kalau ini kelihatan bagus sih teman-teman tuh ya. Tinggal ditaruh sini lagi, habis make taruh sini lagi, taruh lagi. Wah, ini keren sih. Mungkin salah satu keunggulannya dibandingkan teman-teman lainnya ya, dari segi packagingnya. Oke sih, tinggal ditaruh dan bisa dilihat jadi pajangan juga nih. Tapi keren ya. Oke, sekilas ini bener-bener mirip kayak JBL yang ini ya teman-teman ya. Jadi hitam, ada tulisannya di depan. Nah, udah kita lihat lagi deh yuk dalamnya seperti apa. Produknya nih, kalau teman-teman lihat ada silika gel di dalamnya supaya nggak lembab. Dan oh, ternyata ini nempel karena di bawahnya tuh ada seperti ini. Teman lihat ya. Jadi ini kayak bikin nancep di permukaan ya. Tuh. Oke. Jadi kalau teman-teman taruh, dia agak nempel karena ada karet yang gininya. Oke, dan agak lumayan juga nih digeser-geser. Oke. Ya beda lah ya dengan yang lainnya ya. Tuh kalau teman-teman lihat ya, dengan JBL ini mirip-mirip ya bentuknya.
hitam. Kalau yang warna hitam ada tulisan di depannya, ini ada hitam, ada tulisannya juga, mirip ya. Untuk ini bulatnya, ini kalau kotak jadi mirip banget sama JBL ya. Nah, ini adalah bagian belakangnya dari produk Miva. Oke, ini agak gampang kotor sih teman-teman permukaannya. Bahannya tuh kayak karet ya, jadi kayak bener kayak JBL, agak permukaannya agak karet gitu ya. Jeleknya adalah apa ya, gampang kotor aja teman-teman. Terus kalau udah pakai beberapa lama tuh banyak noda yang emang jadi susah hilang gitu. Agak berbeda dengan produk yang Sony yang permukaannya emang plastik begini nih, dia ya lebih nggak gampang kotor aja ya. Ini Sony dan ini Logitech yang juga permukaannya plastik, jadi mereka cenderung nggak gampang kotor aja sih. Oke, kalau ini dia full karet, bukan full karet sih, tapi kayak ada plastik terus dilapis karet gitu teman-teman. Oke, seperti ini produknya teman-teman ya. Ini ada 3 tombol di sini, teman-teman lihat ya, 3 tombol. Tombol tengah ini adalah tombol power dan tombol play. Di sebelah kanannya itu tombol plus untuk biasanya sih untuk gedein ya volume, sama di sebelah kiri ini tombol minus ini kayak buat volume untuk ngecilin biasanya. Nah, di sini tertulis bahwa dia modelnya F30, terus inputnya DC 5 volt 500 mA ya teman-teman. Nah, di sini kelebihannya dan perbedaan dengan produk yang lain ya. Biasanya di produk lain itu nggak ada yang namanya slot micro SD. Ya, ini Sony nggak ada slot micro SD, tapi dia ada nyiapin 1 slot micro SD di sini. Ya, tapi nggak tahu nih kalau taruh slot micro SD apakah dia bisa muterin MP3 yang ada di dalamnya, tapi tidak ada display apapun, sehingga ketika kalian mau milih lagu ya jadinya agak repot ya. Yang nggak tahu deh ini fungsi sebenarnya tuh apakah buat itu atau gimana ya. Oke lah, mungkin kita cobain aja kali ya. Kita cobain sama kita cobain pairingnya apakah cukup mudah atau enggak nih. Oke, kita cobain. Oke, langsung aja kita cobain dengan handphone Xiaomi Mi 8 II. Kita cobain apakah koneksinya cukup gampang ya. Di sini saya akan nyalain dulu Bluetooth di handphonenya. Oke, saya udah nyalain Bluetooth di handphonenya. Kemudian saya akan nyalain tombol power yang ada di Bluetooth speaker ini. Oke, katanya tadi sih dipencet 2 detik nih teman-teman. Ini ya, saya pencet 2 detik ya. Nggak nyala. Nggak nyala cuy, kayaknya baterainya habis ya. Kemungkinan sih memang baterainya habis nih, habis total, jadi nggak ada respon apapun. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tunggu ya, kita akan charging dulu ya. Ini kita charging dulu deh ya, sekaligus ngetes kalau dicas seperti apa. Oke, dicarakan ke sini. Nancapnya juga nancep banget ya. Cobain cas dulu. A few moments later. Oke teman-teman, akhirnya tadi saya cas dulu nih teman-teman, karena ternyata dari buka tadi ternyata baterainya nggak ada sama sekali, jadi harus di charge. Oke, jadi ini keadaannya udah saya charge, mungkin belum terlalu lama ya, sekitar 10 menit aja saya charge. Tapi kira-kira seperti apa produknya udah bisa kita lihat teman-teman ya. Nah, untuk nyalainnya kita pencet tombol yang di tengah sini nih teman-teman. Kita coba nyalain ya, seperti apa nanti dia suaranya. Bluetooth enabled. Oke, ada suaranya ya, Bluetooth enabled. Dan langsung klip-klip seperti ini ya, dia lagi mencari pairing. Kita cobain di Bluetooth seperti apa.
Apakah langsung terlihat? Oh, ini ada pair new device dulu berarti teman-teman ya. Kita pair, dia mencari available device, apakah cepat? Nah, ini sekaligus pengen tahu nih, dia cepet nggak ya? Nah, tuh baru muncul tadi. Ya, teman-teman lihat ya, berapa detik tadi baru muncul Miva F30. Kita klik di sini. Muncul seperti ini, pair. Oke, langsunglah pairing ya. Nah, untuk itu mungkin kita tes dulu ya. Kita tes dulu suaranya apakah bagus berfungsi sebagai next atau previous malah teman-teman tuh. Teman lihat ya, dia tracknya pindah. Oke, jadi seperti itu. Oke, ya cukup oke lah. Kalau sependengaran kuping saya, ini treble-nya kedengeran, mid-nya juga kedengeran, dan bass-nya juga kedengeran. Jadi ini kayaknya dia main aman, ditaruh aja di tengah-tengah semua frekuensinya. Jadi mungkin treble-nya nggak akan terlalu kedengeran, begitu juga bass-nya, tapi semua kedengeran cukup aja gitu ya, nggak berlebihan. Kita cobain di polin ya, suara kayak apa ya. Nah, ya bassnya sih kedengeran sih, kedengeran oke sih. Sip lah kalau menurut saya ini produknya, dengan harga yang nggak terlalu mahal, sekitar 200.000 ya. Kalian bisa dapat produk unyu-unyu kayak begini, tapi suaranya lumayan bisa diandalkan dan bisa dibawa-bawa kayak gini ya, kecil ya. Ini kalau bulat gini di kantongnya mungkin lebih enak kali ya. Kita bandingin sama JBL, lebih tebal dikit, lebih gede ya teman-teman, lihat ya, dia lebih gede, lebih tebal, tapi bentuknya mungkin secara dimensi kelihatannya seolah-olah kayak lebih kecil ya, karena bentuknya bulat ya, dengan tampang yang lumayan ciamik lah ya ini. Oke lah ya. Well, apalagi ya yang kira-kira mau dicobain ya. Saya rasa sih udah cukup bagus ya. Nah, mungkin kita cobain ya. Ini kan udah di pairing nih teman-teman. Kita coba matiin bluetoothnya, terus kita lihat berapa detik dia bisa connect kembali ya. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Udah saya matiin bluetoothnya tuh, suaranya tadi kayak tadi ya. Suaranya lucu ya, kayak kartun ya. Saya akan matikan ini dulu, nanti kita coba pairing ulang ya. Saya matiin. Suara seperti itu, mati, lampunya udah mati. Nah, kita akan cobain seberapa cepat pairingnya ya. Oke, berapa detik ini nanti teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini Bluetooth saya nyalain ya teman-teman ya. Bluetooth saya nyalain. Oke, di handphone udah saya nyalain. Sekarang tinggal pencet ini. Teman-teman lihat berapa detik itu akan terkonek. Oke. 1, 2, 3, saya pencet. Oke, nyala. Bluetooth enabled. Udah berapa detik nih, kita lihat. Nah, lagi connecting, udah aktif ya. Cepet juga sih dibandingkan dengan beberapa produk lainnya. Ini lumayan cepet nih, jadi cukup bisa diandalkan ya. Koneksinya juga cepat, kelihatan juga sini baterainya tinggal 40%. So, kesimpulan saya sih cukup puas dengan produk yang murah meriah ini ya, dengan tampilan yang unyu-unyu. Kelihatannya sih cukup oke ya dengan harga segitu. Ini FYI, ini apa, cantelannya nih karet ya teman-teman ya, karet gini tuh, kelihatan nggak teman-teman? Jadi kayak apa ya, kayak karet gitu. Kalau sebagian sini kan tali nih, sampai sini di karet, terus lanjut ke sini. Jadi ini bagian ini karet semua nih. Nggak tahu nih apakah ini kuat atau enggak nih ya. Kalau dibandingkan dengan yang ngasih cantelan tuh adalah Sony. Nah tuh, Sony ngasih cantelan nih. Cantelan Sony ini terbuat dari bener-bener tali, dan ini kayaknya kuat gitu ya. Tapi kalau yang ini
Nggak tahu durabilitasnya apakah kuat atau enggak, saya belum tahu juga deh. Nah, kalau dari tampilan sih cukup bagus ya teman-teman ya. Cuma itu kejelekannya karena bodinya perpaduan antara plastik dan karet, ini gampang banget kotor ya, dipegang-pegangnya langsung kelihatan sidik jari gitu teman-teman. Nah, itulah salah satu plus minusnya ya. Tapi overall dengan suaranya tadi cukup bagus, dan juga koneksinya cukup cepat. Jadi saya sih menilai produk ini cukup memuaskan ya. Dengan produk segitu bisa diandalkan banget ya dari Xiaomi Mi Fa Bluetooth speaker Music Round Cake F30 ini. Oke. Gimana teman-teman, berminat mau beli ini nggak? Atau mau nyobain yang lain? Nah, itu tergantung di kebutuhan teman-teman semua lah ya. Nah, itu dia tadi teman-teman unboxing dan review produk dari Xiaomi Mi Fa Music Round Cake F30. Seperti apa menurut teman-teman? Apakah produk ini bagus sesuai ekspektasi kalian, atau menurut kalian juga malah kayaknya sayang deh, lebih baik beli produk yang lainnya yang harga nggak terpaut jauh? Kembali ke keputusan kalian masing-masing ya. Sekian video dari saya, sampai bertemu di video berikutnya.